welcome back to my channel. Kali ini ada yang berbeda sama channel gue, karena kali ini gue lagi nggak bahas otomotif, tapi hari ini gue bakal ngebahas sebuah pencapaian gue yang mungkin buat orang banyak gue nggak bakal bisa buat berada di sini. Ada Baba di samping gue. Halo, Ba. Always with Akbar. Hari ini kita lagi berada di Gunung Prau. Gunung Prau. Patah. Inframe kan? Sayang. Nah, hari ini tuh benar-benar hari yang sangat bersejarah buat gue, karena pertama kalinya buat gue naik ke atas gunung bareng sama Baba juga, bareng sama Negi, sama Rena, Sama Ilham. sama Ilham yang videoin gue. Karena hari ini gue nggak pernah bermimpi, gue nggak pernah nyangka kalau ternyata gue bisa sampai berada di titik ini. Ya sih, Ba? Ya, pencapaian yang cukup besar dari Akbar Rais. Ya, Karena nanjaknya 10 menit pertama Akbar pengen mainnya. menyerah gue. Gimana lo ngomong apa, Bar? Gue tuh, gue akan ceritain ya pengalaman gue. Kita jalan dari Jakarta itu jam 2, Siang. jam 3, Iya, sore. jam 3 sore. Kita nyetir sampai ke Dieng lah pokoknya. Dieng nyampe jam 10 ya. Iya. Jam 10 lah. Kita berhenti mampir bentar, preparation, dan untungnya kita naik BMW X5. Jadi barang-barang kita tuh muat, karena kan kalau naik gunung gitu mesti bawa carrier ya. Iya, carrier-nya banyak. Ada, nanti lu bisa ngeliat di tenda gue di belakang situ tuh ada sleeping bag, ada matras, ada banyak deh pokoknya. Nah, tapi menurut gue sebuah pelajaran yang pengen gue share ke kalian tuh waktu pertama kalinya gue nyampe di base camp. Pada saat gue nyampe di base camp tuh kayak anjir, nih yakin nih gue mau naik dalam hati gue. Gue nggak ngomong sih, ya gengsi juga gue ada Rena, ada Negin, mesti cewek aja bisa, maksudnya gue nggak bisa gitu kan. Tapi dari situ gue juga nggak nyerah sih gitu, maksudnya kayak gue coba berangkat pertama kali mau ke pos 1 ya. Iya. 15 menit pertama setelah gue naik, gila itu nanjaknya tuh gila-gilaan. Dan gue yang nggak biasa dengan nanjak gitu ya, akhirnya mau nggak mau gue coba, gue paksain. Di 15 menit pertama itu gue langsung berpikir kayak, what the hell I'm doing here? Lo naik, gue turun, gue tunggu di bawah. Yeah. Itu kata-kata dari lo. Mumpung masih deket nih. Mumpung masih deket, gue bilang, guys kalian jalan aja deh, gue akan stay di bawah. Gue kayaknya gue nggak bakal lanjut, karena menurut gue kayak daripada gue akan nyusahin gitu, karena gue tuh tipikal yang nggak mau nyusahin orang, dan gue tahu fisik gue nggak sekuat Baba gitu, yang badannya nggak berat gitu. Gue tuh bawa badan aja udah berat, apalagi bawa carrier ya jadi makin berat gitu loh. Bawa beban hidup dah. Iya, belum bawa beban hidup, berat banget gitu. Jadi itu 15 menit pertama menurut gue adalah hal yang Kritikal. kritikal. Gue pikir dengan mungkin teman-teman yang ngikutin Instagram gue udah sering ngeliat gue lari kemarin, Prepare buat ini. tapi ternyata secara fisik gue akuin gue nggak kuat. Tapi gini, gue yakin ya, semua orang yang datang ke sini yang mereka udah kuat naik gunung itu tuh bisa karena terbiasa. Dan gak sampai itu sih, gue lanjut cerita dari pos 1 ke pos 2. Sampai di pos 2 tuh penyesalan gue agak berkurang sedikit. Agak berkurang kayak, wah gila udah sampai di pos 2. Iya, 1 pos lagi habis itu puncak ya. Iya. 2 pos lagi waktu itu kan. Pos 3. Pos 3, pos 4. Enggak, ada pos 4 langsung puncak. Oh iya. Iya. Jadi di pos 2 gue langsung ngerasa gini, kayak anjing ngapain sih gue di sini? Padahal kalau gue di rumah
Enggak, atau kalau gue di gue Jakarta lagi di drift nih di sirkuit iya, ya. kalau lagi di Jakarta gue lagi ngedrift nih bareng-bareng sama teman-teman Ferrari dan teman-teman M-Owners gitu. Kayak itu lebih bahagia buat gue dibandingin gue naik gitu. Pada saat itu pemikiran gue capek banget, sampai di tengah jalan gue akhirnya minta tolong sama carrier untuk Porter untuk bawain carrier gue, karena gue jujur gue udah gak kuat di situ. Tapi ada satu pelajaran sih yang gue ambil di pos 2 itu, kayak mental. Iya sih, mental. Mungkin secara fisik gue gue gak kuat, tapi ketika gue punya mental, keinginan gue untuk bisa summit atau bisa sampai di puncak, itu keren banget sih. Menurut gue itu yang bikin fisik gue jadi bertambah lagi. Nggak, lu ngalahin diri lu sendiri nggak sih? Iya. Lu ngelawan diri lu push your limit. Iya bener sih, gue bener-bener ngelawan diri gue sendiri sih. Lalu gue berusaha sampai ke pos 3. Jadi di perjalanan itu tuh teman-teman gue tuh juga pada luar biasa banget, karena gue disuruh di depan ngikutin pace-nya gue. Kalau gue nggak kuat berhenti aja, istirahat dulu, itu jalan lagi. Yang gue tahu banget sih itu gue banyak banget berhenti dan banyak banget nyusahin. Kalian bisa ngeliat dari footage gue berada di jalanan. Tapi ya pas sampai di pos 3, wow, the view is stunning ya. View-nya di pos 3 di pos 3 tuh view-nya tuh udah bagus menurut gue. Jadi pada saat di pos 3 gue, penyesalan gue udah mulai berkurang. Kayak gila, ternyata gue bisa sampai pos 3 gitu. Karena kemarin tuh gue ngeliat di YouTube kan, pos 1, pos 2 ke pos 3 gitu. Kayak ini sejam, ini berapa? Iya, itu tuh udah bikin mental duluan ya sebelum jalan ya. Nah di pos 3 itu gue udah kayak recharge, gue gak ngerti kenapa. Anyway gue juga udah gak bawa carrier. Jadi pada saat di pos 3 ke puncak pun gue udah gak bawa carrier, karena gue jujur sih gue gak kuat. Gue gak kuat mengangkat beban-beban itu. Tapi ya seenggaknya gue bisa bawa beban diri gue sendiri. Seenggaknya gue bisa bawa beban diri gue sendiri. Dan finally gue nyampe di puncak. Dan menurut gue ketika gue nyampe di puncak, anjir, lu bukan diri lu lagi sih. Kayak lu langsung langsung heboh. Iya sih. Kayak kesenengan kan? Gue nggak ngerti kenapa sih. Karena setelah gue dibilang sampai puncak itu, kata masih sampai puncak, lo bayangin gue cuman kayak, damn, gue nggak ada capeknya sih di situ. Kayak energi gue full. Iya. Karena itu keren banget dan kebetulan banget gue dapet sunset yang terbaik, super duper bagus banget. Sumpah gue gak bohong, sampai gue foto-foto dan abis itu gue langsung posting di Instagram. Langsung heboh dari Instagram. Iya, walaupun gue belum lihat Instagram gue lagi, yang penting gue posting dulu aja, bodo amat. Gue langsung berpikir kayak ini adalah satu-satunya yang paling murah diciptakan sama Tuhan buat kita datang sini. Lo nggak perlu punya apa-apa, cuma perlu kaki dan tenaga. Yoi. Keren banget sih. Terus habis itu nggak sampai di situ. Nggak sampai di situ. Kita kan nggak boleh ngecamp di puncak. Yeah. Kita ke base camp, ke tempat camp. Kita ini. ke Sunrise Camp ya. Iya. Kesini ke Sunrise Camp. Itu kita jalan lagi dan akhirnya kita harus jalan malam. Yeah. Udah pakai night mode ya, pakai headlamp, pakai apa. Jadi kayak gue dapetnya tuh lengkap banget. Experience-nya gitu dapet ya. Dapetnya super duper lengkap kayak. Sunset dapet. Iya. Yeah. Sunrise-nya lihat deh, bagus banget kan? Keren banget sih. Gue cuma bisa bilang kayak ini adalah salah satu pengalaman hidup gue yang gak bakal gue lupain. Dah, tapi pas jalan malam gimana tuh perasaan lo? Pas jalan malam tuh kayak lu paling depan malah. Iya, gue tuh gak capek. Pas malam tuh plong kan? Karena gini loh, karena ketika pas gue udah sampai di puncak, kan gue udah excited kan. Oke, gue mau camping. Iya, ini tinggal campnya doang ya. Honestly gue belum pernah camping sama sekali. Jadi ini baru pertama kalinya gue camping. Keren. Gue benar-benar belum pernah camping dan gue ngerasain ini camping, bangun pagi, kedinginan. Tapi view-nya worth it. Dan krunya enak, teman-teman gue juga luar biasa. Gila sih, gue nggak bakal lupain sampai mati sih, Mbak. Thank you banget, Mbak. Tapi kita nggak stop sampai di sini kan? Konten Akbar selanjutnya itu bukan tentang drift, mobil dan lain-lain, tapi konten Akbar selanjutnya adalah tentang traveling, naik gunung dan camping, hiking, trekking dan lain-lain. Pokoknya Akbar akan buat outdoor activity. Bukan gue yang ngomong, tapi gue yang support. Jangan sedih. Enggak, tapi ya gue sekarang aja masih di atas, belum turun ke bawah juga gitu loh. Tapi nih ya, ini cuma saran men. Lu pakai rokok yang kayak gini enak banget. Sumpah, nikmat banget. Sambil minum kopi ya kan? Iya, chicken nugget. Dan ya ada beberapa drama sedikit ya guys sih. What's drama? Rena sakit. Oh, pas sampai ya. Pas sampai tiba-tiba malamnya, perutnya trouble. Ya. Tapi dia tidur, pas bangun semangat banget tengah malam. Iya. Woi, by the way tadi malam Milky Way-nya indah banget.
Parah, gue nggak pernah ngelihat bintang sekeren itu. We sleeping under a thousand stars. Gila sih, Ya kan? itu bener-bener kayak pol banget sih. Banyak banget dan Gila-gila. Enggak, lo dapetnya komplit sih. Kayak literally Parah, semuanya parah. ada. Parah, gue kayak hoki banget sih. Kayaknya gue tuh hoki. Iya. Gue hoki banget sih. Jadi kayak mungkin ini bakal menjadi pengalaman pertama gue dan ya gue nggak tahu apakah ini akan jadi pengalaman terakhir gue. Jangan lah, nggak gini. Yang udah ya. Kalau sekarang nih masih capek, mikirnya udah gue gak mau naik gunung lagi. Tapi pas lu sampai rumah seminggu kemudian kayak kangen muncak deh. Lu bakal kangen ngelihat sunset, sunrise, and Milky Way sih. Ya, who knows, kita gak akan pernah tahu. Tapi kalau lu gak mau, gue paksa sih. Tapi ya pengalaman gue kali ini mudah-mudahan bisa gue share juga ke teman-teman yang ngerasa kayak dirinya gak bakal bisa buat sampai ke atas gunung. Ya karena gue jujur, gue pribadi gue tidak pernah menyangka kalau nggak usah menyangka, gue nggak pernah bermimpi. Bayangin aja gue nggak pernah naik gunung anjir. Di titik ini ngapain? Mendingan gue naik mobil ke Bromo ya kan kalau mau lihat gunung. Off-road tadi bro. Iya kan. Yang maksud gue nggak pernah merasakan gue jalan kaki with ya bener-bener capek banget deh. Gue bener-bener gue nggak bohong deh, kayak gue ngerasa diri gue mau mati di tengah jalan, ngerasa diri gue mau pingsan. Tapi lo nggak mati dan lo nggak pingsan kan? Iya, gue nggak mati. Itu cuma otak lo yang bikin lo bikin kayak udah bar lu nih udah cukup. Iya. Jangan. Tapi kalau lo push limit masih bisa. Ada tenaga tambahan kan? Tenaga tambahan. Itu yang nggak pernah gue tahu sih. Dan terus itu pesan-pesannya apa buat yang mau naik gunung? Yang jangan takut tadi. Buat yang mau naik gunung pokoknya yang paling penting tuh fisik itu juga penting. Tapi mental. Balik lagi ya, lo lihat fisik gue dengan badan gue yang besar kayak gini tuh berat banget ya kan. Tapi ada lagi yang lebih penting. Ternyata mental tuh lebih penting. Ketika lo punya mental, gue harus sampai di sana dan gue yakin gue akan nyampe, lo akan kebantu banget sih. Fisik lo akan sangat-sangat terbantu. Ya buat gue pribadi terutama ya, gue nggak tahu buat kalian, tapi menurut gue itu berpengaruh sekali buat gue. Dan disupport sama teman-teman gue yang ayo Bar lo pasti bisa, ayo Bar lo pasti bisa. Gue tuh bener-bener kayak wow, itu tuh bener-bener kayak itu kayaknya hal sepele, Mbak. Ngerti gak lo? Gunung harus seperti itu kan? Itu kayaknya hal sepele. Tapi itu buat gue tuh kayak itu another spirit gitu, ngerti gak lo? Kayak gue dapet kayak lo diomongin kayak gitu, lo dapet power 10% gitu. Kayak makin sering ketika lo bilang kayak ayo jalan, lo pasti bisa, ayo jalan, lo pasti bisa, tuh kayak ngebikin tenaga lo bertambah lagi sih. Nice. Intinya tuh semakin berani diri lo, semakin banyak yang bisa lo lakukan. Yeah. In a positive way ya, in a positive way. Oh ya, gue agak sedikit lupa videoin pada saat gue mau berangkat dari Jakarta ke sini karena seru banget perjalanannya. Iya, jadi udah excited ya. Udah excited. Jadi mungkin ada beberapa footage-nya cuma bisa dilihat di Insta Story. Oh, Insta Story kan. Iya. Tapi pas video ini diupload Insta Story udah nggak ada. Oh iya. Gak apa-apa kalau gitu, nanti jalan pulangnya gue akan tunjukin. Gue bilang tadi di cerita, tempat titik dimana gue pengen menyerah ini tuh baru di tengah-tengah antara pos 1 dan pos 2. Lo lihat aja perjalanannya gila. Guys, kita berdua pamit. Kalian dapat salam dari Sindoro Sumbing. Iya, pokoknya terakhir gue mau ngucapin terima kasih buat Reina karena dia udah ngajakin kita. Iya, dia menyatukan kita. Iya sih, itu agak gila sih. Ide gila sih. Ide gila. Ngajakin gue naik gunung tuh adalah ide gila. By the way, gue udah kayak 6 tahun dah. Ini gue I'm back being myself. Sumpah. Setelah jadi duda. Anjing.
Oke, guys, gitu dulu video gue kali ini. Semoga video kali ini bisa ngajakin teman-teman buat naik gunung juga, karena menurut gue ini adalah salah satu yang teman-teman harus cobain once in a lifetime maybe. Gak bosan-bosan gue ngingetin untuk tetap berhati-hati dalam berkendara, dan adios. Adios.